Kalau yang 350 ini kan termasuk kelas poin. Nah, kalau untuk mesinnya yang 350 ini saya rasa cukup segitu dulu. Nggak aku apa-apa. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Mas Wawan. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Saya sudah berada di Arukaba, Abakura Racing. Disempetin main kesini karena memang harus kesini. Salah satu yang menjadi tujuan jenengan di sini Mas. Saya sudah beberapa tim di Jogja dan sekitarnya itu saya coba samperin, mencoba menanyakan bagaimana kesiapan teman-teman semua itu dengan apa yang akan dihadapi di 2024 Mas. Setelah Pilpres tentunya Mas. Mudah-mudahan satu putaran. Kalau 2 putaran jangan 1 putaran aja. Iya Mas. Nanti kantongnya hancur kelamaan suwen bos. Sama saya izin Bos William, saya izin tadi sama manajer untuk konten. Saya nggak hubungin Bos William, langsung nih sama manajernya tadi. Lalu gini Mas, mungkin yang perlu diketahui adalah siapa yang dikontrak oleh Tridharma Abakura maupun mungkin Trijaya Ditra Jaya juga tahun ini ikut. Jadi siapa aja Mas yang akan line up joki-jokinya? Tahun ini kalau yang dari Tridharma itu ada 3 ya. Jadi Hendra Kecil, Wildan, sama Katon Kilup untuk pemulanya. 3 berarti? 3 joki? 3. Kalau untuk yang Ditra baru 1 itu siapa? Yudi Bercaci. Iya. Itu pembagian motor apa aja yang mereka bawa Mas? Pemula dulu Mas, pemula dulu. Yang pemula dulu. Yang pemula pasti kelas poin Mas. Oke. Iya. Itu rencana kelas poin ada semua motornya? Iya. Nanti kita yang belum ada kita buat. Dipenuhin berarti? Iya, dipenuhin. Iya. Itu pemula ya. Lah kalau yang sisanya yang senior-senior itu sama. Ikut poin berarti semua nih? Betul. Oke, baik yang pemula maupun yang sidir. Iya. Selepas itu, untuk yang pemula, apa dia juga boleh merasakan mesin yang cc besar? Boleh. Kalau tidak menutup kemungkinan ketika dia mampu untuk membawa motor yang istilahnya motor-motor ya. Monster. Oke, kita gas gitu. Udah ada obrolan dengan anaknya Mas? Belum, cuma saya lihat mampu lah anaknya. Bisa ya? Berarti aman lah ya? Iya. Gitu. Berarti ya ada tabungan mungkin? Iya. Bisa dia mengisi, kalau memang harapannya di yang seniornya itu bisa time-nya si pemula ini nyamai si seniornya kan nggak apa-apa. Iya. Oke. Lalu untuk kesiapan dari motor sendiri Mas, yang sama-sama kita tahu Mas, pulang dari sana kemarin Thailand itu 96 kalau nggak salah itu terakhir itu juga banyak banget dramanya itu sebenarnya. Pada saat race kan pulang sampai sini apa yang dirubah Mas? Ganti ecu Mas. Ecu? Iya. Nggak lagi racer? Enggak. Jenengan nanti pakai Max Ecu. Max Ecu? Ya. Itu setahu saya jenengan malah udah punya malah perangkatnya Max Ecu. Kalau Max Ecu belum. Tahun kemarin itu kita nyoba Viltec, ya kan. Nah, terus tahun ini kita nyoba Max Ecu. Max Ecu? Iya. Perangkat dengan full pumpnya, terus injektornya enggak Mas? Nah, jadi dia hanya ecu, wiring, sama nanti displaynya buat parameter si sensor-sensornya ini aja sih Mas. Yang lainnya tetap pakai yang kemarin? CC-nya sama? CC-nya sama. CC sama, rangkanya juga ada yang dirubah? Nggak ada. Kalau mesin yang FFA ini sama seperti yang kemarin. Jadi dari pelajaran yang Thailand kemarin, kita cari kekurangannya di mana, yang itu kita perbaiki. Saya sih karena saya ada di situ Mas, cuma memang belum rezeki Mas. Itu yang saya rasain tuh itu Mas. Iya. Itu doang Mas. Karena yang di Malaysia pun kita cuma 1 kali, cuma 1 hit doang maksudnya. Sementara masih ada 3 hit, itu nggak kepake semua. Kalau yang di Thailand itu
umpama jadi disuntak pakai nitro yang persentasenya lebih tinggi itu kayaknya beda cerita mas, nggak sama, mungkin lebih kecil dari 96 mas. Iya, kalau kita pakai persentase yang seperti yang kita setting, kemungkinan motornya PEM-nya lebih kecil dari yang kita dapat. Iya. Kan cuma kan karena mungkin kemarin itu pengen kita kan juga istilahnya, kalau target saya sih 5 besar. Tapi pengennya bosnya kan kalau bisa kecilin lagi itu targetnya. Nah, makanya kemarin taruhlah nitro yang lebih banyak, soalnya mati. Jadi sensor lambdanya teman-teman itu sensor lambdanya itu error entah apa ya mas ya? Mati ya. Apa kepanasan apa gimana sih mas? Enggak, jadi dia udah bacanya itu nggak bisa baca mas, jadi bener-bener mati gitu. Padahal pengaturan ECU ketika main itu saya auto tune, karena saya kan belum punya data tuh. Ketika pakai nitro sekian, pengaturannya itu harus bagaimana. Nah, saya kan belum punya data, karena kita setting waktu sebelum balapan itu kan kita cuma nyampurnya 50%, nggak lebih dari itu gitu. Gini mungkin supaya lebih jelas, auto tune itu apa dulu mas? Ya, jadi auto tune itu dia ECU nih, ECU, program otomatis yang dilakukan oleh ECU begitu. Dia tapi kita harus menentukan target nih. Target apa aja yang perlu ditentukan? Salah satunya ya target AFR. Iya. Ketika dia diklik terus jadi auto tune, Iya. si ECU ini akan menentukan kebutuhan Debit bensinnya, debit apa ya, bensin jadi apa ya? basah atau keringnya ya mas? Betul, situ. Itu dia nentuinnya dari mana mas? Dari ini cuaca? Dari pembacaan sensor lambdanya. Oh, Lambdanya ngasih kode berapa nih? Iya, ini iya, 13. Padahal target saya misalkan 11 kan. 11, Ya? Berarti kan dia harus apa nambahin debit buat ngejar ke AFR 11 kan. Nah, ketika lambda mati, bacanya kan 25 mas. Ya. Nah, si ECU taunya kok bacanya 25 terus nih, tambahin terus sama si ECU nih. Padahal bukan karena kekeringan, iya, karena lambdanya mati. Basah. Iya, makanya motornya kemarin putus-putus kan, keborosan lah. Basah. Nah itulah dia makanya. Nah itu yang terjadi teman-teman. Padahal kemarin itu, aduh ya Allah ya emang kalau saya pikir itu mas belum rezekinya mas. Udah itu aja. Iya. Belum rezekinya. Betul. Kita semua udah. Betul. Iya. Pesimis lah ceritanya. Udah, kita tuh ini wah ini pasti begini. Oke, bismillah. Ya kalau belum rezeki Nggak bisa, mau dikejar sampai dimanapun tetap. Iya. Nggak bisa mas. Nggak bisa. Cuma mungkin pada akhirnya juga jadi banyak pelajaran yang bisa kita dapat ya, Mas. Betul. Salah satunya saya kok ngerasanya apa jangan-jangan nggak tahu ya, kalau saya salah tolong dikoreksi mas. Banyak teman-teman atau mekanik Thailand itu yang lambdanya itu sensornya nggak ada. Saya pas ke bawah Merak itu ngeliat, ini kagak ada sensor lambdanya ya, cuma ditutup kayak motor karbu gitu mas. Cuman pentolannya ada maksudnya. Iya. Ini apa nggak dipakai? Nggak dipakai? Kalau orang-orang Thailand itu dia pakai lambda ketika waktu deno aja, jadi ikut lambda deno ya. Jadi ketika di sirkuit dia dilepas. Padahal settingan deno sama settingan di sirkuit itu akan beda mas. Misalkan di deno udah ketemu nih 11, belum tentu nanti kita setting di sirkuit itu akan 11. Rata-rata dia naik. Pengaruhnya cuaca. Iya. Cuaca ya kelembapan. Semuanya tuh berarti cuaca, kelembapan, iya. siang atau Betul, malam. Iya. Oh. Nah, sebetulnya kalau mereka mau pakai, harusnya motornya Thailand tuh lebih kenceng. Karena lebih akurat dia untuk menganalisa data. Begitu mas. Iya mas Bram. Cuma kan orang sana kan nggak mau ribet kan. Lah wong peranti injeksi yang dihidupin sensornya cuma berapa? Sensor TPS sama MAP-IAT aja, lainnya nggak dipakai, buang. Makanya kabelnya ringkes. Satu itu, yang kedua mekaniknya mereka ngantongin
injektor. Ya, Itu pasti. mungkin wah, kebasahan, terus diganti langsung tuh. Itu Iya. apa ya berubah ya, Mas? Iya berubah karena di injektor kan dia bawa macam-macam injektornya. 1.600, 1.500. ABC dah gitu. Ya, ABC lah. Yang misalkan terlalu basah nih, kasih yang 1.500, yang tadi 1.600 gitu. Jadi mereka nggak mau pusing kayak kita kalau karbu ya ganti sepuyer gitu lah. Tapi ini injeksi kok, kita harusnya dipermudah, kenapa dipersulit kan gitu, Mas. Sebenarnya cara kerja di sana kok malah kayak karbu ya, Mas? Ya Meskipun mungkin injeksi. mereka nggak mau pusing atau gimana, alah ngene iso. Iya benar-benar. Yes, mungkin itu juga kali ya. Iya. Seharusnya saya nanya sama mekanik Thailand harusnya ya. Saya bahasanya susah ya, Mas. Kalau gampang sih pasti tanya ya, kenapa Iya. lo nggak hidupin itu? Iya. Saya pengen nanya itu sebenarnya. Ya kemarin pas kayak kita apa namanya ngevlog di tempat Mr. Sota kan, Ya. ya. Oh itu gimana Mas ya? Ya kan si Mr. Sota udah bilang dia nebak paling ini 160 CFM kan gitu. Nah, karena Sonic itu rata-rata flow bandnya kemarin itu 167 kan gitu. Nah, dari Mr. Sota mungkin kan udah tahu wong klep diameter klep hampir sama kan ya. Oh ini paling segini. Tapi kan jauh dari pemikiran dia hasilnya. Begitu dicoba, oh ternyata udah gede. Iya. Nah, Aduh, itu kalau saya bisa ngomong kan, udah gue bilang, bro, ini perkara rezekinya belum. Lo kira kita juga gak mikirin ke situ. Tapi terima kasih buat teman-teman di Thailand ya, itu udah bantu banget teman. Iya, Maksudnya iya. mereka mendiagnosa head yang Mas Wawan buat. Iya. Itu mereka tuh kan pengen tahu sebenarnya. Iya. Salah satunya kan itu ya Mas, yang Betul, akhirnya kita ke iya. tempat Mr. Tota. Dan mereka penasaran berapa sih CFM-nya head saya ini. Nah, kemarin oke kita tes, terus di situ keluar data 200 lebih. Terus mereka bilang kalau ini dibenerin porting dengan porting CNC, ini akan naik sekitar 5 sampai 10 kata Iya, dia bilang Nah, gitu. Terus oke, tapi jangan merubah bentuk, Betul. saya bilang gitu. Karena ini kan portingan manual. Nah, mungkin kalau kita pengennya bulat kan nggak pasti bulat 100%, Persis, ya kan? Nggak. Terus kamu hanya merubah yang sekiranya misalkan ini bulat yang masih lonjong, nah ini kamu buat bulat itu sih Mas. Nah, terus kemarin ternyata bener naik 5 CFM. Betul Mas. Iya. Cuman yang menarik menurut saya adalah portingan awal itu tidak dengan CNC. Tangan itu. Lah iya dong Mas. Iya. Iya kan? Dia Mr. Sota bilang ini MotoGP Suzuki yang dipakai Elektrin itu Ya. kan dia sempat ngevlog juga. Ya. Itu kan CF-nya 267. Ya. Kok ini portingan tangan? Hampir mendekati kan gitu. Ya itu yang mereka heran itu. Aduh, itulah dia makanya. Aduh. Sebenarnya serunya di situ Mas, karena ini Iya. gue tuh handmade. Iya, iya. Apa? Bukan cetakan pabrik, cuman gue emang ukir pakai tangan Iya. gitu. Kira-kira kan kalau bikin Iya, patung gitu Mas. betul. Itu Iya. sebenarnya. Nah, dia sama dia disempurnain lah, dikasih masukan lah gitu. Itu nanti dipakai Mas. Dipakai lah, ini baru OTW pemaketan Mas. Dari sana sini. Iya. Kemarin kan nggak tak bawa kan Mas, kita pulang gitu. Ya kita tinggal karena Iya, emang pas udah ditinggal, mau iya. balik pas segala macem, jadi Mm-mm. akhirnya ya udah ditinggal. Sama nunggu crankcase yang bilet CNC. Itu di seri awal dipakai nggak kira-kira Mas? Sempat nggak? Mereka bilang 3 bulan harusnya udah jadi sih Mas. 3 bulan dari Desember. Dari Desember kan Iya. Mas? Jadi Mas Maret Mas. Harusnya. Semoga nanti ketika jadi udah nggak ada error-errornya, langsung pas gitu kan. Yang asik sih gitu Mas. Jadi Iya. ya kan di Indonesia sendiri setahu saya juga belum ada yang pakai CNC itu Mas. Iya, iya. Berarti ini kan juga Mas salah satu pioneer juga nih untuk pakai itu barang gitu Iya, kan. iya. Nah, Mas kan biasa pakai tuh yang apa? Produknya apa namanya Mas? Leo ya? Leo ya. Nah, iya. takutnya nanti dia nggak sesuai dengan apa yang Mas udah biasa pakai. Itu kan perlu penyesuaian lagi. Iya, Aduh, mundur iya, makanya lagi. itu. Mudah-mudahan aja seperti yang diharapkan.
Nah ini lagi kan coba lagi masalah meneh lagi kalau datang nih. Kalau datang langsung plug and play bisa sih. Tapi alhamdulillah. yang pasti kalau kita mulai awal itu pasti mumet kok mas. Lah ya mumet mas. Kalau mas mau nanya mas siapa? Tanya ke sana berarti. Orang baru di sini yang nyoba pakai gitu. Oke mas, berarti ada CNC yang terbaru ya. Berarti nanti mudah-mudahan kalau itu datang CNC. Headnya yang juga sudah dikoreksi berarti. Klep masih sama. Titan itu masih itu. Oh berarti head isinya sama. Sama. Durasi camshaft mas, apa itu mau dirubah apa enggak belajar dari yang kemarin mas? Kemungkinan kalau flow-nya naik, kemungkinan ada revisi. Kemungkinan ada revisi. Iya. Berarti profil camnya juga mau dirubah. Betul. Mungkin durasinya sama, cuma profil camnya yang beda. Oke. 2 head, oke, crankcase sudah 2. Terus pakai apa namanya tadi ganti ECU. Ganti ECU. Ring tetap 18. 17. Ring 17. Iya. Di sini nggak bisa 18 ya, Mas? Enggak, belum pernah coba saya, Mas. Oh, sih pakai 17 berarti. Iya, 17. Balik 17 nanti. 17. Di sana, di sana juga 17 ya? Yang 18 kan yang Ninja kemarin kan? Oh iya benar. Iya. Iya benar. Ya, itu Mas Ari ya. Berarti 7 bawah itu sama aja semua. Jokinya yang udah coba Wildan berarti? Iya, Wildan, Hendra, Katan Gilup, sama Yudis. Kapan kira-kira itu nanti mulai masuk tahap Setting, Mas? nah ini. Untuk motor-motor yang belum ada, kita aja belum bikin, Mas. Jadi tadi kan saya bilang mau bikin, nah cuma waktunya udah mepet tapi ya belum ada pergerakan. Saya kan tinggal tunggu apa-apa dari atasan. Ya betul Mas. Kalau atasan udah bilang berangkat, oke. Iya. Dia tuh tinggal pengennya jalan. sih sebelum event itu mulai motor udah fix jadi kan gitu Mas. Idealnya berapa Mas? Sebulan? Sebulan lah sebelum motor sebelum event mulai motor itu udah harus siap. Ngap. IDC IDW perkiraan aja nggak bayangan. Habis lebaran. IDW habis lebaran. IDC? Awal Maret. Puasa kali. Sebelum puasa. Terus nggak tahu juga berarti ini Mas. Masih gelap juga masih belum berarti. Oke. Nah, makanya ada waktu nih Mas berarti. Ada waktu buat ngembangin itu lagi. Iya. Terus untuk berarti hanya situ dulu ya Mas? Belum penambahan part lain di belum. Segitu aja dulu berarti. Iya. Mampukah kira-kira Mas Joki itu membawa stabil di 96 Mas? 96 di sini. Di sini Mas. Tinggal apa ya Mas? Harusnya mampu sih Mas. Harusnya mampu ya? Iya. Kan di sini 402 nggak ada jalannya. Di Depok itu nggak berani setting 402 Mas. Kalau 4 tak ya. Kalau karena 4 tak speednya FFA, lebih ya. Kalau slip engine sih oke. Ya, kalau yang 4 tak FFA nggak berani karena speednya tinggi ya Mas dibanding 2 tak. Iya, lepas gas di ujung aja. Iya, gitu. betul. Dan di Wonosari itu kan kemarin saya izin untuk saat ini belum boleh. Kalau kemarin boleh. Cuma untuk saat ini belum. Mesin belah total berarti Mas? Belah total. Ya. Belah total dan belum proses terap lagi belum. Belum. Oke. Ini juga emang masih banyak Mas, banget motor-motor servisan ya. Ini ngarbus masih banyak ini. Jadi tetap juga nggak bengong juga Mas. Iya. Itu kan dikerjain. Belum lagi ngurusin inian, diesel. Ngurusin diesel. Planning itu planning. Kayaknya ada peluang itu. Mungkin gak hanya ngurusin motor. Tahun depan mungkin udah ngurusin mobil sini. Oke. Oke Mas, terus ke ini Mas. Dari apa yang sudah berjalan kemarin di Thailand sana Mas? Dari segi regulasi. Kebetulan kemarin Mas Boy juga datang. Ya. Sempat ketemu jenengan kan ngobrol kan. Ya. Itu ada bahasan mengenai regulasi nggak Mas? Atau mengenai kemasan eventnya gitu? Mungkin kalau sama Mas Boy kemarin waktu ngobrol di Thailand, dia hanya sebatas kemasan sih Mas. Mungkin kalau untuk regulasi itu kan
kita nggak bisa ketok palu sendiri, ya kan harus Kumpul lah. koordinasi, Ya, kumpul. teman-teman semua gitu. Jadi mungkin bukan regulasi ya penyajian ketika pelaksanaan, nah mungkin seperti itu. Layout dan segala macamnya ya Mas ya. Iya, iya. Iya bener juga sih. Bang. Biar mungkin waiting zone ditambah gitu ya Mas. Betul, seperti itulah. Ada tenda Ya, gitu ya. terus ya. waktu gitu-gitu. Ya itu. Lah kalau untuk regulasi sendiri berarti apa namanya tidak ada masalah itu Mas menurut sampean ya Mas ya? Untuk di tahun ini Regulasi yang mana Mas ini? untuk yang CC Monster ini yang besar-besar ini Kalau untuk yang FFA nggak masalah sih Mas. 96 itu kemarin pakai RT nggak Mas? Kan enggak. Nggak. Nah, kalau nanti di sini Mm-mm. itu nanti apa ya kelasnya nanti ada RT-nya atau nggak ada ya? Kalau yang super open itu kan nggak ada RT-nya. Memang sudah dibuang? Ya, betul. Memang Kalau sudah yang dibuang. 350 FFA itu pakai RT. Nah, yang kemarin itu engine yang mana ya Mas? Yang akhirnya turun, yang akhirnya dapat 96 yang itu? super open Mas, yang 400 itu ya? yang 398 cc itu. Itu yang dipakai kemarin Iya. ya? Yang 350 malah nggak jadi tampil ya? Nggak jadi tampil ya? Setting 1 hari 2 hari itu kan setting 61 60 gede, dada pusing copot. Ganti yang 400. Dunke ganti, unggah ke sih. Iya. Jadi ya, lah kalau untuk besok pengembangan yang akan main di 2024, Ya. berarti yang dimatengin yang 400. Yang 350-nya maksudnya nggak diikut sertakan apa? Kan di Indonesia ada 2 kelas kan Mas, 350 sama super open. Super Nah, open. super open ini kan bebas maksimal sampai 500 cc satu silinder kan gitu. Nah, kalau yang 350 ini kan termasuk kelas poin. Nah, kalau untuk mesinnya yang 350 ini saya rasa cukup segitu dulu, nggak aku apa-apain. Setara time jauh nggak sih Mas sebenarnya? Kalau mesinnya ini Udah cukup. Kalau untuk main di sini ya. untuk main di sini. Iya. Terus misalnya yang 350 dia dipaksa bersaing di Super Open itu apa yang ngelawan nggak kira-kira Mas? Kalau di sini kan yang super open itu base time 62 ya. Nah, 350 saya kan juga time-nya 62, Mas. Nah, yang kemarin dapat yang 59 itu yang mana Mas? Yang 400. Oh, alah, itu tetap Iya. yang itu ya? Iya. Saya pikir yang 350 dapat segitu ya. Bukan. Yang 350 ya itu 61 ya, Mas? Iya. Heeh. Oh. Iya. Iya. Oke, berarti ya mudah-mudahan aja sih harusnya tahun ini di seri awal bisa turun aja Mas lagi. Keluar Mudah-mudahan. base time lagi gitu Mas. Iya. Kan mau nggak mau kan bukan manas-manasin ya, Iya. cuman kan teman-teman yang lain juga Iya. jadi terpacu pada akhirnya Mas. Iya. Wah, udah segitu lagi mau nggak mau kan ngepres lagi. Gitu Mas. Paling ya itu, Mas. Kalau yang 350 400 ganti ECU sih. Itu aja. Kalau untuk mesin seperti itu. Pertimbangannya apa sih Mas pada akhirnya Mas? Satu dia lebih istilahnya, jadi kita kalau pakai ECU ini nanti kita pakai sensor yang emang benar-benar untuk baca nitro, sensor lambdanya. Oke. Kalau si injektornya sih Support masih sama. Tetap? Iya, tetap. Nggak diganti itu? Nggak ada ganti. Cuma kalau yang si Araser ini kan dia nggak bisa support untuk lambda yang emang bener-bener baca buat si nitro. Nah, kalau yang ECU mobil ini kita nanti pakai lambdanya itu pakai yang lambda khusus buat baca nitro. itu yang kemarin di sana Mas. Apa namanya kita sempat lihat nyari-nyari di sana? Apa beda lagi nih? Beda lagi. 12 juta harganya lambdanya. Lambda tok. US. Ya. Kalau di rupiah ke. NTK namanya. Lah terus yang kemarin kesana ngelihat nyari apa segala macam ya cuman crankcase tok berarti Mas? Iya. Iya. Tak kira itu soket setiap lambda meskipun beda merek sama nggak sih soketnya Mas? Beda, lambda itu ada LSU42, ada LSU49. Nah, antara LSU dan LSU49 ini udah beda soket-soketnya.
Oh, beda ya. Jadi Iya, dia ada lagi NTK ini. ini NTK. Beda lagi, ya. Lah itu ECU-nya harus support. Iya. Apa iRacer tuh bisa baca setiap sensor itu? Enggak juga. Kalau di iRacer dia kalau apa namanya? iRacer itu bisa pakai LSU 42 atau LSU 49, tinggal modulnya kita pakai yang mana gitu. Modulnya aja. Ya, modulnya aja yang beda. Tapi kalau si ECU mobil ini bisa pakai semua. Kamu mau pakai apa? Itu ditanya sama ECU mobilnya. Pakai ini. Oh, berarti kamu programnya ini gitu. Oh. Iya. Jadi lebih Opsinya gampang. lebih ya. Secara lebih mekanik terbuka. tuh lebih Iya. mau menentukan pakai A, B, C, Iya. dia bisa baca gitu. Iya. Oh. Sensor kamu pakai sensor misalkan motornya Yamaha. Terus sensor TPS motornya Yamaha, sensornya TPS-nya pakai Honda. Dipasang, ECU-nya iRacer. Bisa baca. Cuma ada selisih lah, beda tuh. Yang bukan yang signifikan itu di sensor MAP IAT. Dia akan ngaco. Soalnya pernah aku coba, kalau TPS sama, cuma yang IAT MAP Itu di dia- iRacer ini nggak bisa ngalibrasi. Oh. Ya, ketika kita pakai sensornya Honda, ECU-nya Yamaha ya. Itu dia nggak bisa terhubung berarti? Bisa terhubung, Tetapi cuma- di dua sensor tadi yang Mas bilang itu, Iya, cuma bacanya nggak bener. Hidupnya motor hidup, kebaca sih kebaca. kebaca, cuma nggak normal gitu loh. Oh. Jadi kalau ECU-nya sampean Yamaha, ya sensornya Yamaha. Kalau iRacer lo ya ini. Tapi kalau Max ECU. ECU mobil, Mobil. biasanya dia bisa menyesuaikan sensormu Source-nya. pakai apa? Source-nya, dia nyesuaiin Iya, sendiri ya? Iya. Pakai apa? Oh, pakai Honda. Oh, kalau Honda ini gitu, Mas. Kita bisa kalibrasi. Oh, pinter ya dia. Pinter ya. Tapi ya semakin canggih ECU-nya kita semakin pusing sebetulnya, Mas. Banyak halaman harus yang dibuka kali. Iya, kalau iRacer kan tinggal oh ini nih. Nanti poinnya di sini gitu udah kan. iya, Nggak iya. mikir sensornya harus dikalibrasi, harus Siapa yang ngomong sama saya ya bahwa iRacer itu secara layout ya. itu memang user friendly kalau Betul. menurut senior itu begitu Betul. tuh. Itu user Betul. friendly. Jadi Iya. lu juga lu baca paling setengah 1 jam itu udah. Betul, betul. Itu gampang. Iya. Coba ketika nanti pindah ECU, misalkan ECU mobil, aduh. Banyak menu yang ketutup apa gimana ya Mas ya? Jadi ketika Iya. mengubah ini dibuka lagi Iya, halamannya. iya, karena dibuka kan lagi. dia universal kan ya Mas. Iya. Bisa dipakai 1 sampai tinggal seri ECU-nya ya. Iya. Ada 1 sampai 4, 1 sampai 8. Nah, tinggal seri ECU-nya. Oh, alah. Jadi ya itu setiap sensor kita harus kalibrasi. Nah, Itu kita kayaknya harus benar-benar paham. Mas. mesinnya gampang bener, malah kayaknya ibaratnya Mas merem deh, tapi ngurusin ECU-nya itu jadi dari mula lagi kayaknya nggak mau kan tuh Mas. Bisa dibilang seperti itu. Gampang nih. Cuman gara-gara tuh ECU kan mau nggak mau mesti. Iya. Tadi Mas bilang kan setiap sensor dikalibrasi. Si ECU ini saking dia berusaha terbukanya kan, Iya. terserah lu mau Iya. diapain. Kalau si iRacer kan ngebantu istilahnya. Iya, betul. Betul. Mahal ya Seperti itu. harganya Mas? Enggak sih Mas, 10 apa 11 berapa gitu. ECU nyatok. ECU-nya tok. Itu Sama lain-lainnya paling jatuhnya 20 koma lah. udah termasuk sama Miring sama displaynya itu. kita segitu ya. Tapi penggunaannya kalau buat kan kalau yang kayak kemarin tuh saya ngelihat jenengan punya konsumen, Ya. dia kan beli iRacer tuh, Ya. yang dia bisa rubah sendiri di Ya. handphone tuh. Iya, iya. Itu nggak bisa begitu Mas? Yang Max ECU ini Iya. belum belajar sampai ke situ sih Mas. Untuk connect ke Android gitu Iya, kan. iya, iya. Belum tahu kalau itu. Tapi itu fasilitas ada nggak Mas? Misalkan di boxnya gitu ada keterangan kalau
belum baca sampai segitunya. Cuma saya kemarin mempelajari setup awalnya itu seperti apa gitu-gitu. Ya hampir mirip dengan Fueltech lah. Hampir mirip Iya. dengan Fueltech. Iya. Fueltech Mas udah pakai ya? Sebelumnya? Udah. Aku lepas lagi karena starter awalnya kan susah. Susah nyalahnya. Iya. Seperti yang siapa teman Mas yang di Malaysia ngomong tuh. Iya. Itu bagus tuh. Cuma nyalanya susah gitu. Iya. Wah, Ya itu nanti kita cari pelan-pelan. Lah kalau itu Ecu udah ketemu, pol-polan ini Mas deh, dengan apa yang sudah ada itu, memang hanya mentok mungkin udah mentok di situ tuh pengembangan teknologinya tuh Mas. Paling tinggi apa maksudku? Apalagi mau dirubah lagi nih? Mas Kalau kan yang udah pakai super open nih. kan Mas istilahnya kan ini udah yang Pro Series nih si Ecu-nya nih. Ya, ini udah mesin Pol, Ecu cukup. Oh, Pol. Berarti kan tinggal nambah variasinya. Kita belajar lagi variasinya. Apa itu? Turbo nos. Kan masih banyak. Angel ini. Atau supercharge kalau mungkin. Angel ini. Tapi nyoba turbo dulu mungkin. Kalau turbonya udah ada, Mas Dilim juga udah beli malah tahun kemarin beli. Angel itu angel. Perantinosnya juga udah beli tahun kemarin kan. Ya kita tinggal pelan-pelan sambil dipelajari karena kita nggak mungkin push dalam sekejap. Saya bayanginnya pusing Mas. Mungkin kan nos ada nos apa dry sama wet ya, basah kering kan gitu. Kan macam-macam juga, ada nozzle-nya harus kita pakai seperti apa. Terus kalau injeksi itu harus dry atau wet. Nah, macam-macam kan. Nah, kita pelajari dulu nggak langsung ini. Nah, nanti kalau kan resikonya besar. Habis mesin banyak malah rungkat bosnya nanti Mas. itu sih Mas. Jadi kita nggak mau langsung kalau Bang Jawa ngomong ugras-ugrus. Jangan gerusa-gerusu. Ya, gerusa-gerusu. Satu lagi Mas. Semisal nih Mas. Ya. Udah nih semuanya udah jadi Ya. nih. Ecunya pakai Max Ecu. Ya. Ketika tadi sampean bilang ada piranti tambahan lagi, Ya. variasinya lagi tuh. Itu dia bentuknya dia standalone itu. Ya. Apa dia memang di dalam si Max Ecu itu sudah bisa bekerja sama Support. dengan iya. Ada. Di dalam itu ada. Oh, pantes. Ya, saya rasa itu cukup jawabannya berarti. Iya. Fasilitas itu ada berarti, Mas? Ya. Semuanya masuk ke situ ada? Ada. Mau nos, mau turbo, Ya, itu ada di situ semua? ya. Oh, ya udah, oke. Di situ. Makanya saya pakai itu. Ya. Oke, cukup teman-teman. Saya rasa segitu aja. Siap. Sampai ketemu di waktu setting nanti, Mas. Siap, Mudah-mudahan Mas. waktu pas netting saya bisa datang. Oke. Soon, nggih, Mas. Nggih, Mas. Sukses, nggih, Mas. Assalamualaikum.